Tanpa lahan luas, menanam pakcoy di galon bekas. Aku akan tunjukkan bagaimana cara menanam pakcoy di galon bekas dari biji hingga panen. Jadi, tonton videonya sampai selesai. Siapkan tray semai atau wadah semai untuk menyemai benih pakcoy. Untuk media semainya, aku menggunakan tanah, sekam bakar, sekam fermentasi, dan juga kotoran hewan kambing yang sudah halus dan terfermentasi. Kalian juga bisa menggunakan kompos. Ini adalah benih atau biji pakcoy hijau yang akan aku gunakan. Supaya nanti bibit pakcoynya sehat, di sini aku mengisi 1 wadah semai untuk 1 biji pakcoy. Bisa juga diisi 2 biji untuk per wadah semai. Setelah biji pakcoy diletakkan di atas permukaan wadah semai, kemudian tutup tipis dengan media semai. Jangan terlalu padat atau terlalu banyak menutup di atas medianya supaya nanti biji-biji pakcoy bisa berkecambah dengan cepat. Jangan lupa siram media semainya, pastikan untuk selalu lembab, bisa 2 hingga 4 kali sehari disesuaikan dengan suhu di kebun kalian. Jadi semakin panas kebun kalian harus sering menyiram media semainya. Kemudian selama masa semai, simpan di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari langsung. Nanti saat sudah muncul bibit kecil atau berkecambah, barulah kita jemur sebentar. 5 hari setelah semai sudah menjadi bibit pakcoy kecil seperti ini. Kita harus mengenalkan bibit pakcoy ke sinar matahari pagi sekitar 1 jam saja. Jangan berlebihan karena nanti bibit pakcoy yang kecil ini akan menjadi layu dan mati. Pastikan untuk menjemur di sinar matahari pagi sebentar, kemudian nanti bisa ditempatkan lagi di tempat yang teduh. Bibit yang sehat harus dilakukan penjemuran, jadi jangan sampai lupa. Walaupun penjemuran bibit pakcoy hanya sebentar, tapi itu sangat penting. Di sini aku menjemur sampai jam 8 pagi saja karena saat jam 7 pagi matahari juga sudah terbit. Bibit pakcoy berusia 10 hari setelah semai. Sebentar lagi sudah bisa dipindah tanam ke wadah tanam yang lebih besar. Sudah bisa dikenakan sinar matahari pagi 2 hingga 3 jam. 15 hari setelah semai, bibit pakcoy sudah bisa kita pindah tanam. Lakukan pindah tanam pada sore hari supaya bibit-bibit pakcoy ini tidak stres dan akhirnya mati. Siapkan media tanamnya. Di sini aku menggunakan campuran tanah, sekam bakar, sekam fermentasi, dan juga kohe kambing yang sudah terfermentasi. Media tanamnya jadi gembur. Siapkan juga galon bekas untuk menanam pakcoynya. Tapi kalian juga bisa menggunakan polybag ataupun pot. Pertama aku membuat lubang kecil dengan menggunakan pisau seperti ini untuk lebih mudah selanjutnya membelah galon menjadi 2 bagian. Kedua bagian galon bekas ini bisa digunakan untuk menanam ya, jadi tidak ada bagian galon yang terbuang. Setelah galon bekas terbelah menjadi 2 bagian, rapikan lagi dengan gunting seperti ini supaya bagian pinggirnya tidak tajam, jadi tidak melukai kulit tangan. Kemudian jangan lupa melubangi galon bekas. Gunakan solder cepat panas. Untuk link produk solder yang bagus ada di deskripsi video.
Galon bekas sudah dilubangi seperti ini dan siap untuk ditambahkan media tanam. Isilah media tanam ke dalam galon-galon bekas yang tadi sudah dilubangi, tapi jangan sampai penuh. Sisakan sedikit ruang pada bagian atas untuk nanti ditambahkan lagi media tanam dan juga pemupukan saat bibit pakcoy sudah dipindah tanam. Seperti ini tampilan galon bekas yang sudah diisi media tanam. Letakkan galon-galon bekas ini saling berdekatan supaya tidak jatuh setelah diisi tanah dan digunakan untuk menanam. Khususnya bagian bawah galon bekas yang runcing bisa disejajarkan dengan bagian bawah galon supaya saling mengunci, saling menguatkan. Buatlah lubang-lubang pada permukaan media tanam untuk nanti diletakkan bibit pakcoynya. Karena media tanamnya gembur, jadi mudah untuk membuat lubang pada permukaan media tanam. Keluarkan bibit pakcoy dengan hati-hati. Aku menggunakan teknik seperti ini menggunakan sebuah gagang sendok dan keluarkan bibit pakcoy secara hati-hati. Bibit yang sehat memiliki akar yang mengikat tanah sehingga tanahnya tidak hancur saat dikeluarkan dari wadah semai. Letakkan bibit pakcoy di lubang media tanam yang tadi sudah dibuat, kemudian tutup dengan media tanam. Siram bibit pakcoy yang sudah dipindah tanam, bersihkan sisa-sisa tanah yang menempel pada daun-daun pakcoy. Jangan gunakan kucuran air yang keras atau deras supaya bibit pakcoy tidak rusak. Pakcoy berusia 1 minggu setelah pindah tanam. Sudah terlihat segar, tidak ada yang layu. Pada usia 1 minggu setelah pindah tanam ini, pakcoy sudah bisa diberikan pupuk organik cair. Sebelum dilakukan pemupukan, lakukan juga pruning pada daun terbawah tanaman pakcoy. Biasanya aku memotong 1 hingga 2 daun terbawah tanaman pakcoy. Pruning atau pemotongan daun bisa dilakukan 1 minggu sekali supaya nutrisi media tanam fokus pada daun-daun terbaru tanaman pakcoy. Jika sehabis hujan media tanam gampang mengeras, jadi jangan lupa gemburkan media tanamnya sebelum ditambahkan lagi media tanam. Gunakanlah gunting yang bersih dan juga tajam saat melakukan pruning daun-daun tanaman pakcoy supaya tidak timbulnya jamur ataupun penyakit pada tanaman pakcoy. Untuk pupuk organik cairnya, aku menggunakan pupuk organik cair khusus sayuran daun. Cukup 3 pam per 1 liter air untuk sistem pengkocoran. Kalian bisa menggunakan pupuk organik cair apa saja, khususnya pupuk organik cair yang dihasilkan dari sisa pengomposan. Untuk pupuk organik cair, berikan 1 minggu sekali. Lakukan pemupukan pada pagi hari supaya tanaman bisa langsung menggunakan untuk berfotosintesis.
pakcoy berusia 2 minggu setelah tanam. Pakcoy-pakcoy ini sudah terlihat semakin besar dari yang sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini cara menyusun galon-galon bekas supaya kuat dan tidak roboh. Pada usia 2 minggu setelah tanam ini sudah bisa diberikan pupuk organik padat. Untuk pupuk padatnya aku menggunakan kotoran hewan kambing fermentasi yang sudah berbentuk halus seperti ini. Jadi bukan kotoran hewan kambing yang masih bulat-bulat utuh dan belum terfermentasi. Seperti biasa sebelum dilakukan pemupukan, aku melakukan pruning daun-daun terbawa pakcoy. Aku memotong daun bagian bawah pakcoy sekitar 2 daun saja. Hasil pruning daun-daun terbawahnya bisa kita gunakan untuk pengomposan. Lakukan penggemburan media tanam perlahan-lahan supaya tidak merusak akar tanaman. Buang juga rumput-rumput liar yang tumbuh di atas permukaan media tanam. Berikan pupuk organiknya 2-3 sendok makan per tanaman. Lakukan penyiraman seperti biasa setelah dilakukan pemupukan. Juga jangan lupa bersihkan daun-daun yang terkena pupuk. Oh ya Lestarian, banyak orang bertanya di video-video sebelumnya bagaimana aku melakukan pengendalian hama. Aku tidak fokus pada produk pestisida nabati, tetapi terlebih dahulu aku fokus melakukan pencegahan. Seperti membersihkan daun-daun yang terkena tanah sehabis hujan. Pembersihan sisa-sisa tanah khususnya setelah hujan dengan air biasa seperti ini sangat efektif untuk mencegah datangnya hama. Aku menyebutnya metode pembilasan. Metode bilas daun ini ternyata menurutku sangat ampuh dan sudah aku lakukan sejak lama di kebunku. Mencegah datangnya ulat dan juga kutu-kutu putih. Memang tanpa pestisida kita harus melakukan pekerjaan ekstra, tapi itu akan terbayar saat melihat tanaman kita tumbuh subur tanpa hama. Hal penting lain untuk mencegah hama datang di kebun kalian adalah pastikan membersihkan kebun kalian dari rumput-rumput liar. Kebun yang banyak rumput liarnya itu tempat persembunyian hama. Jadi kebun yang bersih itu enak dipandang sekaligus terbebas dari hama. Pakcoy berusia 30 hari setelah tanam, pada usia ini sudah bisa dipanen. Aku menata ulang penempatan galon-galon bekas ini, kalian bisa lihat sendiri. Tetap kuat, tidak roboh. Jadi harus diletakkan berdampingan dan saling mengunci dengan bagian galon bekas yang lain. Lestarian, tanpa lahan luas kita bisa menanam pakcoy di galon bekas, hasilnya cantik-cantik ya. Tidak hanya pakcoy, tentu saja kita bisa menanam tanaman lain seperti juga sawi pagoda, sawi caesim. Tidak hanya sebagai sayuran hijau yang bisa dimakan, tetapi jenis sawi-sawian ini membuat indah kebun di halaman rumah. Ini kebun kecilku di halaman rumah, ini jalan ya, jadi bukan area kebun. Karena masih banyak penonton di videoku yang mengira area paving block ini area kebunku, tapi ini area jalan ya. Ayo ikut aku panen pakcoy. Panen pakcoy bisa dilakukan mulai dari usia 25 hari ya.
Kita bisa menggunakan dua metode panen. Yang pertama, digunting seperti ini atau diambil saja daun-daun terbawahnya jika kalian ingin panen berulang kali. Karena wadah tanamnya mau aku pakai untuk menanam tanaman yang lain, jadi aku panennya digunting seperti ini saja ya teman-teman. Untuk panen berulang kali, panen di bagian terbawah daun-daun pakcoynya saja bisa dilakukan 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Panen pakcoy melimpah walau dari halaman rumah. Tanpa lahan luas, bisa tanam pakcoy di galon bekas. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton cara menanam pakcoy di galon bekas dari biji hingga panen. Jangan lupa memanfaatkan lahan di pekarangan rumah untuk memiliki kebun sayuran. Walaupun tidak luas, tetapi bikin hati jadi puas. Assalamualaikum.